yaitu orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan tadi Amsal bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sekarang ada orang di Korintus yang tidak percaya. Orang Yahudi. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah. Ilah itu, kalau bahasa Inggrisnya, Allah, God. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. In whom the God of this world, G-O-D, tapi G-nya kecil, itu ilah di salibnya. Allah sebetulnya. Allah dari dunia ini iblis. Kembali ke dalam bahasa Indonesia. Dia selalu membutakan, itu iblis. Yang pikirannya telah dibutakan oleh iblis Allah dari zaman, dari dunia ini. Bahasa Inggrisnya of this world, dari dunia ini. Dari dalam bahasa Indonesia zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Berarti Injil itu terang. Injil itu apa saudara? Makanya tadi ayat 1 bilang, ayat 2 bilang, saya menolak perbuatan yang gelap, perbuatan yang licik. Saya tidak memalsukan firman Allah. Bagi orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat. Mana sih Tuhan? Karena tidak percaya, tidak lihat. Tapi kalau saudara percaya, walaupun tidak lihat, apa kata Yesus? Berbahagialah kamu yang percaya, walaupun belum melihat. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, setelah melihat kamu percaya. Yang paling jelek, sudah lihat tapi tetap tidak percaya. Itu orang Yahudi. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah yang sejati. Jadi dalam satu ayat ini ada dua Allah. Allah dari dunia ini dan Allah yang di dalam Yesus. Kita lihat bahasa Inggrisnya enak menggambarkannya kepada saudara. In whom the God of this world, Allah dari dunia ini, hath blinded, sudah membutakan the minds, pikiran of them, dari mereka which believe not, yang tidak percaya. Lest the light of glorious gospel of Christ, sehingga cahaya kemuliaan dari Injil yang mulia dari Kristus, who is the image of God, should shine unto them. Jadi Yesus itu image-nya Allah. Saudara yang tidak bisa lihat Allah, Allah tidak bisa dilihat. Tetapi kalau saudara lihat Yesus, sama saudara lihat Allah. Amen. Apalagi sekarang saudara tidak lihat Yesus, tidak lihat Allah. Saudara percaya karena Roh Kudus di dalam kita. Should shine, akan percaya kepada saudara. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, saudara-saudara dikatakan bahasa Indonesianya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, koma, sudah. Kalau dalam bahasa Inggris, kemuliaan Kristus di atas saudara, yang diberikan kepada saudara, yang adalah gambaran Allah. Kita tidak tahu harga kita tuh begitu mahal di hadapan Tuhan. Sehingga kita seringkali ditipu oleh Allah dari di dunia ini, yaitu iblis. Matius 13, mungkin saya salah tapi minta maaf kalau salah, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu apa?
kekhawatiran apa? Dunia. Tuhan kan nggak memberikan kekhawatiran kepada kita. Tetapi benih firman Allah bisa bantut oleh karena saudara khawatir dari hal kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ternyata kekayaan dunia ini tipu daya. Kadang-kadang kita mencari mati-matian kekayaan dalam tanda kutip yang adalah tipu daya dunia ini. Apakah Allah tidak punya kekayaan? Punya. Tetapi kekayaan dari Tuhan tidak akan menghimpit firman. Kekayaan dari Tuhan itu bertumbuh dari firman. Kalau menghimpit firman, tidak berbuah. Kalau bertumbuh, berbuah. Itu kekayaan dari Tuhan. Kita mau bandingkan dengan 1 Timotius 6. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah jalannya mesti lurus, menyimpang. Dari apa? Dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau, hei manusia Allah. Saya mau berhenti di sini. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ketika sekarang saudara percaya kepada Yesus dan dengan iman dibenarkan oleh Kristus, saudara dikasih gelar manusia Allah. Manusia tetapi berkarakter Allah. Jauhilah semuanya ini. Kekhawatiran dunia itu. Keinginan cinta akan uang. Jauhi. Kejarlah keadilan. Ibadah. Kesetiaan. Kasih. Kesabaran. Kelemah lembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan dengan ikrar yang benar. Di depan banyak saksi. 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu 14. Turutilah perintah itu. Tadi trust, percaya kepada Tuhan. Sekarang menurut. Aduh, kalau saudara punya anak penurut, saudara, aduh ini saya sedang mengurus satu jemaat tua. Bapak pendetanya teman ayah saya sudah meninggal. Istrinya teruskan pengembalaan. Mantunya pendeta. Anaknya sekolah di Cianjur. Karena anaknya sekolah di Cianjur, mantunya mulai gerogoti. Ya, saya mesti masuk, saya lebih dulu. Ingin pengembalaan. Padahal ini baru keluar kelas 1, anak putranya. Mau diambil sama mamanya, bantu dia. Mantu nggak suka. Maka orang Batak sama Manado ini, aduh kerasnya sama. Menantu Manado, istrinya Batak Tionghoa, mamanya Tionghoa. Kalau Tenglang masih ada, Tenggang Rasa masih ada, Seji, Sipun, ya. Masih ada tata kelola. Bagaimana sih menghadapi orang tua? Oh ini sudah enggak. Jadi saya utus 5 orang anggota MD.
mendamaikan mereka. Sebab kita ini bukan pemecah belah, kita harus mendamaikan yang ribut. Ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam yang nanti saudara menghampiri terang itu, nanti. Tapi sekarang terang itu menyinari kita melalui Roh Kudus. Hati saudara diterangi pencerahan dari Roh Kudus. Dalam terang yang tetap, seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Mendengar bisa. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Masih ada ayatnya enggak? Nah, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan pada yang tidak tentu seperti kekayaan dunia, melainkan pada yang dalam. Allah tuh punya kekayaan. Bisa bilang amin, haleluya. Memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan kumpul uang di sarung bantal terus ditidurin, saudara tidur di atas uang. Nikmati berkat Tuhan. Itu kekayaan Tuhan. Kami waktu 10 tahun lalu dipercaya jadi ketua majelis daerah. Ditinggali uang 200, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. 5 tahun kemudian sudah jadi 300 juta. Sekarang kita sudah beli tanah 4.000 meter di daerah Kerawang yang akan dilewati nanti oleh kereta cepat Bandung-Jakarta. Dan tadi kami rapat, saya tanya, berapa uang kas sekarang? 1,7 M. Itu karena kita pakai terus. Karena kita pakai. Kan kata Tuhan dia kaya. Kalau kita nggak pakai kekayaan. Pakai. Nanti lebih dipakai, lebih diberkati, lebih dipakai, lebih diberkati. Lebih memberi, lebih diberkati. Itu hukumnya Tuhan. Segala sesuatu untuk dinikmati. Sebelum sorga, saudara nikmati dulu berkat Tuhan di dunia. Umur panjang itu hanya berkat Tuhan yang sementara. Tapi itu Roh Kudus itu kita nikmati. Tadi saya lagi bicara, lagi rapat, lagi ketawa-ketawa bicara, tiba-tiba urapan Allah turun. Keluar air mata saya. Diam semua. Setelah saya tenang, saya bicara. Teruskan rapat. Yang pimpin orang lain. Senang sekali kalau Roh Kudus ada di hati kita. Makanya tadi saya tiup, Roh Kudus, ku perlu engkau tiap hari. Roh Kudus, ku perlu engkau tiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus,
Kau Roh Kudus. Yesus kan sudah di surga, sekarang Roh Kudus yang bekerja. Di mana itu terang sudah di sini. Korintus tadi bilang terang itu bercahaya. Karena saudara sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kembali kepada Amsal. Saudara sudah mengerti sekarang bahwa tidak dilarang saudara untuk kaya, tapi yang jahat kekayaan dari dunia ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Dalam kata pengertian itu dipakai kata sekel. Bisa saudara ulangi sekel. S-E-K-E-L, sekel. Dari kata sekel itu datang kata akal. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar diambil dari kata sa'an. S-H-A-A-N, sa'an. Seperti saya ini, duduk begini saya sandar, buat pinggang saya ini enak. Ya, buat pinggang saya enak. Tadi waktu rapat, aduh gak enak. Ini sandar enak. Saudara kan bersandar juga semua. Enak. Tapi suka ada yang kacau juga ya. Dulu sekarang sih udah pada bertobat. Pakai cutter lah disobek tempat duduk baik-baik. Potong gitu. Ada yang jahil itu tangannya masuk neraka itu nanti. Ya. Berarti kita punya pengertian sendiri, saudara. Kita punya pengertian sendiri. Dan pengertian itu sangatlah tidak salah. Kita mengerti. Kita belajar di sekolah. Guru suka bilang, mengerti? Ya Pak, ya Bu. Mengerti? Ya Pak, ya Bu. Kita punya pengertian. Nah, di dalam bahasa Sunda ada satu istilah yang saya susah menyalin ke dalam bahasa Indonesia. Yaitu surti. Surti itu begini, saudara.